WA kemarin. Oke. Mbak Kaila ini temannya mana Mbak? MT Haryono. Oh, MT Haryono. Deket sini emang iya? Tahu rekan sini dari mana? Dari sosial media, Instagram. Oh, Instagram. Oh, TikTok juga sih. Di TikTok kadang juga lewat ya? TVP. Oh, oke, siap. Berarti Mbaknya ini habis pulang apa, kerja atau kuliah? Pulang kuliah. Oh, pulang kuliah. Oke. Makasih ya udah menyempatkan waktu di sini. Emang butuh saya. Iya, oke. Siap. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya dari satu konselor di BINUS ini, nama saya Sayasta. Mbak Kaila sebelumnya saya kasih tahu dulu briefing gitu ya. Jadi selama saya di konseling ini kerahasiaan Mbak Kaila itu dijaga banget. Jadi Mbak Kaila bebas untuk bertanya apapun. Saya akan jaga karena saya mau untuk kooperatif. Kemudian sesi konseling ini selama 45 menit ya Mbak ya. Oke. Boleh lebih? Boleh, nanti kita akan jadwalkan lagi kalau gitu. Iya. Oke. Siap? Oke, silakan dimulai dari awal nih Mbak Kaila ini ingin mengutarakan apa sih ke sini sampai ada urgent? Jadi sebenarnya tuh saya tuh orangnya suka banget kesal sama orang tapi nggak bisa melampiasin gitu kan. Jadi kayak ada emosi yang dipendam gitu. Emosi yang terpendam. Oke, sini saya izin menyatat ya Mbak ya poin-poin pentingnya. Oke Mbak, jadi Mbaknya ini saya tangkap Mbaknya itu memiliki emosi yang terpendam. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini masih kesal atau lagi kesal? Terakhir kali ya barusan tadi. Oh, barusan tadi, pantesan langsung WA saya. Oke. Kalau boleh tahu karena apa nih Mbak? Jadi saya tuh ada temen deket yang bisa dibilang tuh emang deket banget ya kalau misalnya di kuliah, kayak temen kelas, dia temen main, temen makan tuh juga sama dia. Pulang juga kadang dianterin, dijemput gitu juga. Oke. Ada lah namanya tuh anggap aja ayah. Oke. Iya aja. Oke. Deket banget kan Sama ini. Oke. Nah dia tuh kalau misalnya diajak buat main, terus diajak buat apa-apa tuh sebenarnya seru. Tapi kalau misalnya buat nugas itu kurang kan. Pasti kakaknya juga pernah kan kayak gitu. Jadi Mbaknya ini benar-benar satu lingkup full sama dia. Full sama dia terus. Oke. Gak ada satu space kayak satu matkul yang gak ada? Ada sih. Ada. Dua kayaknya. Dua matkul. Oh. Langsung terin dikit. Dan itu tugasnya nggak seberat matkul lain. Oke. Berarti mau nggak mau Mbaknya harus sama dia. Oke. Terus habis itu yang Mbak rasain tuh dia tuh perlakuannya apa kok sampai Mbak nilai bahwa dia ini nggak mau diajak tugas? Sebenarnya gimana ya, dia kelihatannya tuh emang mau, cuma kayak kurang niat gitu loh Kak, kayak ogah-ogahan gitu. Misalnya dia omongin apa, dia masih main HP, scroll TikTok kayak gitu. Padahal deadline emang ya masih ada 2 harian lah ya, cuma ya kan kita harus nyicil, terus ada tugas lain juga kan. Benar. Tapi dia malah kayak gitu, dan tuh nggak sekali 2 kali. Oh, sudah sering berulang kali ya. Oke. Kemudian banyak hanya dia doang atau teman-teman lainnya juga sama? Dia doang sih. Dia doang. Di satu pertemuan itu ada berapa orang kalau boleh tahu? Ada 6 sama saya. 6 sama saya. Oke, berarti satu aja nih yang paling dekat ini satu. Iya, emang paling dekat berarti sih. 4 lainnya ini teman saja gitu. Teman biasa aja. Oke. Klubnya berarti yang satu ini ya. Nah, kebetulan yang satu ini problemnya adalah oke. Nah, Mbak pernah nggak ngelakuin hal yang kayak mengajak dia gitu? Ngajak kayak belajar, kayak ayo kerjain sih. Ayo lagi. Oke, maaf ya tadi di cut ya, ada suara. Oke, jadi tadi saya tanya Mbaknya tuh udah pernah nggak ngelakuin hal yang kayak mengajak dia yang kayak ayo kak, ayo belajar gitu. Jangan juga sekarang gitu. Udah pernah? Tadi udah sempet ngomong gitu. Cuma beberapa kali doang, soalnya aku juga nggak enakan gitu loh lihat lagi ke dia. Oh, I see. Jadi selain Mbaknya ini ternyata Mbaknya ini aku ulang ya, jadi aku simpulin Mbaknya ini emosinya ini susah untuk dilampiaskan dan Mbaknya itu orang nggak enakan. Iya. Oh, oke. Gak enakan cuma ke orang tertentu. Belum dia deket kan.
deketnya tuh aku ngerasa kayak dia banyak effort ke aku antar jemput itu kan, banyak dia yang dia lakuin. Jadi kalau misalnya aku nggak, bukan marahin dia ya, kayak nasihatin dia atau nggak negur dia itu kayak ngerasa nggak enak aja gitu. Gitu. Berarti bisa saya ambil simpulan mbaknya tuh merasa lebih nggak enak sama orang yang dikenal daripada orang asing. Oh begitu. Berarti banyak kalau sama orang asing Oh biasa aja, malah bodo amat. bodo amat. Oh kenapa kok gitu mbak? Biasanya Soalnya aku mikirnya tuh kayak kan nggak kenal nih, ya udah bodo amat aja. Misalnya dia tanggapan ke aku tuh buruk, ya kita juga nggak bakal ketemu sering gitu. Berarti mbaknya nggak mikirin first impression? Enggak. Oke. Oke, berarti terserah ya orang mau bikin Iya. apa. Kalau udah kenal aku pasti tahu Iya, gitu. bener. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, habis itu permasalahan ini si I tadi ya, saya singgung sedikit lagi karena diajak belajar dia susah, itu berarti menghambat mbaknya. Menghambat, soalnya di kelompok ini tuh jujur emang bener-bener harus butuh kerjasama gitu kan. Nggak bisa aku sendiri atau aku nanya ke temen yang lain tuh sebenarnya nggak bisa, kayak harus dulu kerja. Dan itu kelompoknya cuma 2 orang aja. Berdua-dua. Baik. Oke. Ini mbak, minum dulu mbak, silakan. Oke, jadi mbaknya merasa tertekan, ya kan? Mbaknya merasa tertekan karena temennya mbaknya ini nggak mendukung, nggak mensupport gitu kan? Nggak bisa support secara akademik. Secara akademik ya. Mbaknya ini pengennya apa sih? Pengennya punya temen yang gimana? Pengennya punya temen yang bisa nge-support, nggak cuma tentang keseharian gitu-gitu aja, ya kayak ya kayak gitulah ya, tapi juga secara akademik. Soalnya jujur aku juga akademikku tuh bukan yang dibilang bagus banget tuh, enggak. Jadi aku butuh temen yang bisa sama-sama belajar gitu. Nah kan dia aja begitu, mana dong. Sebelumnya Mbak Yu udah pernah bilang nggak ke temannya ini kayak aku tuh sebenarnya pengen ngutarain loh maksud mbaknya ini gitu, pernah tuh? Kayaknya enggak deh kan. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi kalau misal janjian kayak kita pokoknya semester ini harus berubah gitu, udah. Itu setiap semester ya, Mbak? setiap semester kita bilang gitu, tapi tetap aja. Oke. Berarti cuman apa ya, anggapan ini formalitas aja lah gitu ya, cuman awal-awal tapi niatnya nggak ada. Sebenarnya mbaknya udah niat nih, udah niat, tapi temennya kurang support. Jadi akhirnya ya saya belajar sendiri, saya tanya ke teman-teman sendiri, yang lain gitu sendiri. Akhirnya aku tuh sendiri, nggak sama dia, walaupun kayak itu lebih berat ya, soalnya kan nanya ke orang lain yang kurang deket sama yang lebih deket kan enakan yang lebih deket ya. Tapi ya gimana lagi, adanya itu dia juga nggak mau belajar bareng, dia nggak mau usaha bareng, gimana lagi gitu. Tapi mbaknya itu kalau ngerjain tugas yang sebelumnya nih, persoalan sebelumnya mbaknya kan tanya ke temennya tuh. Nah itu tuh gimana tuh mengerjakan tugasnya, kan udah ada temen lainnya ya? Sebenarnya aman aja sih Kak kalau misalnya ngerjain tugas dengan cara nyari bantuan ke yang lain gitu, tugasnya tetap terkerjakan, tetap dikumpulkan. Cuma ya gitu, buat tugas-tugas lainnya di next itu aku tetap kesusahan karena temanku yang dekat aja itu nggak bisa diajak kolaborasi bareng-bareng. Sedangkan aku sama dia terus kan, enaknya kan kalau misal kita bisa bareng, bisa belajar bareng berdua, nggak harus berdua sih ya, pokoknya kita sama-sama belajar gitu, enaknya kan kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya dia nggak mau usaha sama sekali kayak gini tuh kayak ya bukan ngasilin lagi sih, kayak sedih aja sih. Paham kok misalnya mbak. Habis itu berarti mbaknya ini ngerasa mbak itu kerja sendiri ya soalnya? Kerja sendirian. Kalau kelompokan sama dia. Terus mbaknya pengen, maksudnya gini kan, kalau di perkuliahan kan biasanya kalau yang nggak ngerjain tugas itu nggak dapet nilai. Oh iya. Nah mbaknya itu tega nggak waktu itu? Enggak sih, nggak tega banget, soalnya gimana pun dia temanku sendiri kan. Nggak enak juga.
aku nggak bakal tinggal ngelakuin itu karena aku emang balik lagi ke yang tadi tuh aku nggak enakan Oh iya. mau ngomong dia nasehatin dia aja aku nggak tega apalagi ngasih itu kayaknya enggak deh. Aku juga takut dijauhin kayak aku nggak kebayang hariku tanpa dia. Kayak udah kebiasaan banget Sudah soalnya. sudah bergantung ya ini. Udah ya? bergantung. Soalnya dari semester berapa ya? 1. Satu. Ospek itu udah deket. Oh dari ospek. Dari ospek udah Dari deket. ospek. Jadi kayak ini temen pertama benar iya. bener bener klop nih Klop nih anak nih. dilakuin ini kalau misalnya akademiknya gitu. Oke. Kalau mau mengulang waktu nih ya, mau mengulang waktu. Iya. Kalau mau mengulang waktu, mbaknya bakal teman sama dia atau enggak ya kira-kira? Enggak. Gimana ya? Bakal sih. Tetap temenan, Pasti. tapi atau Cuma nah mungkin dari awal harusnya aku juga kayak harus wanti-wanti atau kayak kita harus gini nih. Next tuh kita harus gini. Kita harus jadi bener-bener di kelas tuh ngerjain, dengerin dosen. Soalnya jujur dari semester 1 aku sama dia tuh bener-bener tipe yang di kelas tuh hah? Apa sih? Kayak gitu kan. Kayak ngomong apa sih? Yaudah kita mainan, kita gambar-gambar gitu. oh. Gitu. Terus akademik sebelum-sebelumnya gimana ini Kak? Aduh. Ya kayak Standar ya? malah agak standar bawah dikit gitu. Ada yang dapet nilai bener-bener jeblok gitu. Ada Itu sama dia juga? sama dia juga, tapi bukan karena perampokan sih, karena aku sendiri, kebetulan karena aku sendiri. Oh iya, oke. Berarti itu Beda beda lagi ya, Beda lagi. benar. Itu menurut Mbak itu juga tantangan nggak atau ya udah nggak apa-apa itu? Tantangan itu justru tantangan banget buat aku soalnya dulu jujur pas aku SMA, aku tuh tipe orang yang benar-benar kalau misalnya ada tugas tuh bodo amat Kak. Oh. Iya kayak ada tugas besok pelajaran apa aja kayak emang ada pelajaran ini kayak gitu. Ya bodo amat akademikku itu. Bawa lah pas kuliah ternyata pas semester 1 itu. Kayak aku nyampein adalah satu tugas itu. Aku nyampein dan akhirnya ya dapet nilai yang benar-benar aku nggak expect dapet nilai itu kayak gitu. Berarti karena kebiasaan lama Kebiasaan. ini, Mbaknya baru ngerasain sekarang? Dari dulu nggak pernah ngerasain? Enggak. Kayak Kok bisa ya di SMA-nya ya? mungkin ngerasain, cuma aku ya itu aku tipe yang bodo amat. Berarti sama SMA ngerasain kayak aku nggak apa-apa, aku nggak anjlok tuh gitu? Enggak ya? Aku tahu aku anjlok ya kan? Cuma aku kayak oh ya udah soalnya orang tua aku tuh juga bukan tipe yang akademiknya harus bagus gitu enggak. Terus tiba-tiba disuruh kuliah, aku kaget lah itu Pak. Kayak aduh nilaiku segini, daftar SNMP juga nggak bisa kayak gitu. Akhirnya ya aku berjuang di SNBT itu walaupun ini hoki juga gitu. Oke. Berarti kakak nggak ada pikiran buat kuliah Awalnya enggak. Oh iya. Kayak mikirnya apa ya? Nggak mikir sih. Kayak Kedepannya mau kemana, kerja atau mungkin kerja. Kerja juga kan sekarang banyak ya kerja yang kayak memulai bisnis dari sendiri itu kan ada ya. Cuma belum modal aja. Terus Ya, ilmu juga bisa dibimbing sama aku mikirnya bisa dibimbing sama orang tua aku. Karena kebetulan orang tua aku buka usaha keduanya. Jadi kayak mikirnya ya udahlah ngapain juga kuliah gitu. Waris. Iya, pewaris nggak mau jadi perintis. Bukan perintis, pewaris. Oke. Ternyata salah. Berarti ini tuh berawal dari apa ya, dugaan yang tidak sesuai ekspektasi ya. Benar. Dari awal. Oke. Tapi banyak enjoy nggak kuliah? Enjoy. Sama jurusannya? Nah, kalau sekarang ya? Iya, sekarang. Sekarang sih enjoy nggak enjoy di-enjoyin aja. Soalnya pas semester 1 tuh aku bener-bener kan aku dulu IPA ya. Oh iya. IPA. Terus aku tuh di sekolah bukan yang ada kalau misalnya setahu kurikulum sekarang tuh walaupun dia IPA bisa dapat pelajaran ekonomi gitu-gitu kan. Kalau sekarang ya Katanya gitu. Nah, kalau misalnya aku dulu tuh belum dapat kurikulum itu. Jadi belum tahu tentang ekonomi dan lain-lainnya. Sedangkan jurusan aku sendiri tuh ekonomi keuangan. Jadi kayak agak kaget sih kayak apa ini statistika, apa ini kalau mungkin Excel masih bisa lah ya, cuma nggak terlalu juga lah. Habis itu akuntansi juga kaget sih. Cuma sekarang ya lumayan enjoy lah, bisa dikit-dikit. tapi bisa Tapi sekarang bisa. ada basic-basicnya kan. Ada. Oke. Berarti kalau di sini aku rangkum dari awal ya kan ya. Jadi kakaknya ini karena ada kebiasaan nih dari SMA, emang suka nyentengin lah gitu kan ya, bahasa nyentengin gitu.
gitu kan. Karena emang mungkin enjoy ya dulu di SMA ya, Enjoy. enjoy ya di Enjoy SMA. banget. Habis itu masuk kuliah mulai nih agak Iya. beda suasana. Benar. Terus habis itu terus kakaknya tuh ngerasain banget kalau ternyata kebiasaan itu tuh berdampak. Berdampak. Nah akhirnya karena kebiasaan yang lama tetap dijalanin dan kebetulan ada problem di teman yang tidak support, Makin akhirnya makin baik. Jadi kedepannya nih kakaknya ini mau lakuin apa nih buat lanjutannya nih? tentang yang CI tadi. Boleh dari CI atau dari kakaknya sendiri, mungkin dari kakaknya dulu baru ketemu, iya mungkin dari kakaknya dulu aja. Kalau dari aku tuh mau di kedepannya mulai detik habis ini deh, mulai detik Oke, ini aku habis tuh ini. mau jadi mahasiswa yang bener-bener simpel aja deh, dengerin dosen, Terus masuk semua matkul. masuk semua matkul. Oh, Iya. ini tantangan buat kakak masuk Iya. semua matkul. Oh iya, kenapa itu kok bisa tantangan? Jadi aku tuh kebetulan nggak kebetulan sih, kita ngerencanain aku sama temanku yang 6 tadi, Oh iya aku, benar, oke. itu kita ngerencanain buat ngambil SKS di semester ini tuh jam 7 pagi Semua rata. semua rata. Oke. Terus kita ngambil jam segitu karena kita mikirnya kayak jam 7 kan fresh ya, Fresh, mikirnya kayak masih freshnya, masih kayak otak tuh masih belum kepikiran apa-apa, belum kepanasan, otak masih fresh, mungkin lapar iya, cuma itu masih bisa kan kayak sarapan dikit-dikit dari kos kayak gitu. Iya benar. Jadi kita ambil jam 7. Aku ternyata masih susah bangun pagi. Itu kebiasaanku juga Itu pas kebiasaan sekolah. dari SMA. SMA. Kebiasaanku ternyata masih ada. Gimana kayak, oh kira aku masih bisa nih bangun jam 7 gampang lah ya gitu. Soalnya ospek kan jam berapa ya, jam 5 Iya ya? jam 5 benar. Nah, itu aku bisa banget. Bisa. Jadi aku mikirnya kayak oh bisa, apalagi udah semester 3, masa nggak bisa sih gitu. Ternyata aku kurang bisa bangun jam 7 pagi, masih sering bangun jam 7 kurang, sedangkan kelasnya tuh jam 7 kayak gitu tuh masih sering kan. Itu hampir setiap hari seperti itu berulang? Nggak setiap hari karena kelas yang aku ambil dalam seminggu itu yang jam 7 itu ada 2 doang. 2 doang di hari? Di hari Senin sama Selasa. Senin sama Selasa, berarti tadi pagi juga. Oh, Nah tadi pagi itu hampir hampir. Tapi masuk. masuk. Alhamdulillah. Aku bangun jam 5 terus hampir tidur lagi. Kayak gitu. Mungkin di sini aku bakal bantu sebelum kita menyelesaikan topik awal nih. Kita menyelesaikan kakaknya dulu aja. Iya. Jadi dari kakaknya dulu nih, dengan kebiasaan-kebiasaan yang udah berulang, emang kebiasaan itu susah ya kak ya, karena udah berulang banget. Apalagi kalau kita nggak dapetin tamparan langsung gitu kayak ini akibat gitu, nah itu kita nggak bakal gerak, bener kan? Nah jadi di sini kakaknya mungkin dari masalah susah bangun, kemudian meremehkan tugas, dosen. Terus tadi yang aku highlight juga masuk matkul. Iya. Mungkin ini apa nih yang akan kakak lakukan ke depannya? Kira-kira Khususnya ke semester depan ya, aku nggak bakal untuk hari besok aja. Besok aja. Oke. Besok aja dulu. Mulai besok aku mau ngedengerin dosen itu. Dosen. Ini dari awal nih. Dari awal bangun pagi. Oh, bangun pagi dulu. Oh ya. Bangun pagi tuh sebelum pagi, aku malamnya tuh harusnya nggak begadang ya kak. Nggak begadang, tidur lebih cepet, terus prepare sebelum besok berangkat. Aku juga suka kayak gopo sendiri gitu sebenarnya kalau jam 7 kayak belum masih makan kucing lah. belum Tahannya punya kucing di kosnya. Jadi masih makan kucing, belum beresin pupnya kucing ya kan, belum nyiapin baju kayak gitu, jadi aku nggak prepare gitu kan. Dulu aku juga nyuci sendiri kan, jadi kayak aku harus tahu mana baju yang belum dicuci, mana yang biar bisa langsung dipakai, biar nggak gopo gitu, kayak gitu, prepare gitu kan. Iya betul. Habis itu nyetel alarm tuh sebenarnya aku udah nyetel dari jam 3 aku udah nyetel kadang. Dari jam 3 sampai jam 7. Sampai jam 7? Iya. Tapi tetap aja aku bangun itu pas udah jam 7 kurang atau enggak paling pagi tuh jam 6:30 kayak gitu, ada kayak gitu. Mungkin alarm tetap aku usahain nyala terus ya.
terus mungkin minta bantuan ke orang. Biasanya aku minta bantuan ke bundaku, tapi walaupun bundaku juga kadang nggak bangun kayaknya kalau subuh. Mungkin Kadang lagi kayaknya nggak lupa. sholat kak. Oh mungkin, Iya. atau lupa nggak tahu, kadang nggak mau bangunin. Tuh. Mungkin minta bantuin ke orang atau ke teman dekat yang lagi nggak main gitu, atau enggak dia lagi inget lah ya, pokoknya bantuin aja gitu. Gitu. Atau enggak minta bantuan ke ini temen yang bener-bener sekelas. Oh Iya iya. Iya, aku nggak pernah sih minta tolong kayak gitu. Karena aku takut ngerepotin mereka gitu loh. Aku ngerasa nggak, kita nggak sedekat itu sampai minta bangunin gitu. Enam tadi tuh kakak masih ngerasa nggak sedikit itu? Masih ngerasa kayak nggak enak aja, kayak kita deket tapi kayaknya buat minta tolong yang apa-apa gitu kayak kurang enaknya gitu. Kalau antar jemput aja biasanya itu mereka yang nawarin. Kalau mereka nawarin aku nggak bakal minta. Aku nggak bakal tiba-tiba ngikut tuh enggak. Gitu, aku bakalan tetap enggak deh, aku pulang sendiri gitu. Kalau misalnya tawarin aku nolak itu sering. Walaupun akhirnya gojek gitu. Oh ya. Tapi ya mungkin itu bisa dicoba. Itu bisa minta tolong ya temennya. Minta tolong ya. Tapi mungkin kalau kakaknya nggak enak, berarti kakak tuh kalau minum tetap nggak bisa bangun. Nah, kadang juga bangun tapi tidur lagi. Kayak tidur itu kayak refleks yang benar-benar kebiasaan. Nah, kebiasaan kayak gitu. Itu kebiasaan sih. Tapi kakak niat nggak bangun pas gitu? Nah, kalau sebenarnya kemarin sih belum. Oh belum, berarti Ya. berarti mati nahan tuh gara-gara emang nggak niat nih. Emang nggak niat juga ke kelas gitu. Nggak niat ke kelas nih, apakah ada kayak contohnya nih dosen ini nggak enak, Gitu. atau kayak kelasnya ini isinya kayak gini Nah, gitu, apa dosen ada ini kebetulan dosen yang dua matkul tadi itu dua-duanya itu sama-sama enak. Ngajarnya enak. Paling ya kalau misalnya yang satunya itu tinggal kayak PPT doang. presentasi Presentasi dari kelompok lain kan itu enak sih kak. Maksudnya kayak kita nggak terlalu mikir gitu kan. Nah tapi kebetulan dua dosen itu juga menggampangkan absensi. Kayak absensi itu gampang, kadang lewat gapura doang atau enggak lewat diizin sama teman gitu tanpa surat nggak apa-apa. Kayak gitu dosennya. Terus kita juga nggak ada, kadang juga nggak ada presensi sama sekali di hari itu gitu. Nggak di absen. Jadi tapi tetap dihitung masuk semua. Jadi kayak ngegampangin gitu loh. Gitu. Oh berarti kalau di sini saya nangkapnya selain kakaknya ini emang ada kebiasaan-kebiasaan itu, terus pengaruh dari dosennya tuh ngaruh banget ya ternyata. Iya, mempengaruhi juga. Jadi dosennya emang ngasihin apa ya kan kayak enakan banget. Jadi ya aku nggak sepelein. Iya, ya sebenarnya nggak salah ya. Iya. Kan kita dapet kesempatan nih. Berarti iya Kapan bisa. lagi? Iya, Tapi kapan lagi? kebetulan aku ini terlalu banyak ngambil kesempatan itu kayak Sampai setiap hari nih. Jadi ya kadang aku nggak paham di kelas itu kan. Nggak paham pun sebenarnya masih bisa kayak minta penjelasan temen-temen gitu. Cuma ya itu balik lagi, aku juga bukan yang tipe apa minta tolong. Jadi kayak aku masih berusaha dulu bentar, kalau misalnya belum bisa nggak oke. Oke, aku highlight tadi nih ada yang aku ingin kulik lagi. Di sini kakaknya itu bikin berusaha, kalau dia kakaknya nggak pengen ngerepotin orang kan, kakaknya berusaha sendiri. Nah, kakaknya itu berusahanya itu apa sih nggak kalah sama berusaha? Kalau berusaha aku tuh pertama aku nyari tahu tentang materi-materi itu yang aku nggak bisa. Sekarang aku nggak bisa materi itu, ya udah aku pelajarin itu. Kan sekarang banyak sih kak platform buat belajar kayak lewat AI pun sebenarnya sekarang udah bisa. Iya benar. Habis itu lewat YouTube juga sekarang bisa kayak gitu. Iya. Terus kadang juga aku ngedengerin misal teman-temanku ada nge-record, jadi mereka kadang nge-record dari dosen itu. Dari kelas. Itu biasanya kita langsung digabung di satu drive, jadi emang kita langsung bisa buka. Itu teman kakak berenam? Oh berenam itu. Kecuali yang itu ya, kecuali yang tadi ya. Iya. Udah Oh berarti teman-teman kakak ini support ya? Masih. Atau akademiknya malah bagus juga? Bagus, malah bagusan daripada aku. Cuma gitu aku juga kesungkan kan mau ke mereka apa tanya mereka. Terus juga feedback mereka pas aku nanya tuh nggak sebagus pas nanya ke I. Walaupun I juga kayak sebenarnya nggak paham, tapi dia tetap berusaha kak, sebenarnya tetap berusaha jawab kayak aku gini ya Ir gitu. Coba tanya ini nih buat make sure, dia tuh sebenarnya tetap berusaha. Makanya aku juga
boleh dijabarin nggak contoh apa ya respon yang tidak nggak enak. Jadi ada tuh dari salah satu dari mereka ya, misalnya V. Oke, V. Itu kalau misalnya ditanyakin tuh emang sih dia orangnya tipe yang apa ya, ceplas-ceplos gitu lah, ceplas-ceplos, terus yang menurut dia A dia harus A gitu. Apa ya, bahasa keras kepala. Terus nggak gampang menerima masukan dari orang lain. Misal aku nanya tugas ke dia, nanya materi ke dia tuh bakal jawab tahunya dia, menurut dia itu benar, itu yang dia jawab. Terus misal aku jawab bukannya gini ya, kenapa nggak gini gitu, dia tetap kekeh sama pendiriannya itu. Padahal misal aku udah ngasihin data ternyata kayak gini, dia tetap aja ngerasa kayak pokoknya berusaha dia bener kayak gitu. Berusaha kayak gitu, jadi disiplin nggak kesel kalau misalnya tanyain kayak gitu. Padahal aku udah ngasihin faktanya gitu, dia tetap kayak akhirnya ngeles kayak gitu. Dia nggak pernah rasa oh iya bener kamu, maaf ya gitu, aku infonya kurang atau aku kurang baca nih kayak gitu. Enggak kayak gitu, dia kayak rasa dia tetap bener, tapi nggak kesel ya. Itu dari 5 teman kakak yang lain. Yang pertama itu yang dijelaskan tadi. Terus yang si V itu sifatnya tuh keras kepala gitu kan. Nah bisa ada yang lagi yang lain? Ada si N. Iya. Si N itu sebenarnya dia enak buat ditanyain juga, cuma dia sibuk banget kan. Dia kan warlock ya. Dan di rumahnya tuh kebetulan sekarang dan dari kemarin, dari dulu sih. Jadi kayak nyampur gitu loh rumahnya dia sama saudara-saudaranya yang udah berkeluarga. Jadi dia juga ngurusin itu. Oh, dia juga ngurusin saudara-saudara yang lain. Kayak gitu. Jadi dia sesibuk itu orangnya. Jadi kalau misalnya mau ditanyain materi itu kurang gitu. Walaupun di sini dia juga nggak bisa lama-lamaan di kampus. Setelah matkul dia selalu pulang kayak jemput kakaknya, jemput ponakannya, nganterin les kayak gitu. Jadi kayak oke, nggak bisa ini, paling ya ditanyain bisa cuma pas lagi kelas kayak gitu. Padahal dia enak banget kalau misalnya mau diajak diskusi tuh enak banget. Lewat chat sudah pernah, cuma ya gitu jarang banget dia jawab. belum sibuk sesibuk itu. Atau enggak jawabnya singkat, nggak tahu lah kenapa, entah itu dia sibuk atau enggak emang, tapi dia paham pasti. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini saya kulik dari salah satu dari I, habis itu F sama N, terus habis itu ada V, maaf. Habis itu ada 2 lagi. Apa itu ada masalah atau biasa aja? Biasa aja. Berarti dari 2 yang lainnya itu kakak nggak deket ya? Enggak. Terus yang lainnya 2 lagi ya? Z sama anggap aja H. Oke. Nah, Z sama H ini aku kebetulan benar-benar kurang deket sih sama mereka berdua dibandingin sama yang lainnya. Dibanding 3 yang lainnya? Aku kurang deket sama mereka karena kayak sama 3 itu aja aku masih nggak enakan, apalagi sama 2 ini. Oke. Kurang yang Z malah kurang serem. Oh iya, begitu. Ini kenapa kok bisa nggak deket? Kan dibilang kan satu circle. Iya sih. Tapi kenapa hanya kakak itu deketnya cuma 3 doang? 2-nya kenapa itu kok? Kalau sama Z itu aku kurang suka karena dia tuh tipe orang yang pengen jadi center gitu kan. Oh iya, Aisyah. Sebenarnya nggak masalah sama itu. Cuma karena kebetulan kita tiap hari ya, tiap hari ketemu, tiap hari sematkul gitu kan. SKS kan kita keluarnya barengan. Oh, itu iya, berenang semuanya ya. Jadi kalau misalnya si Z ini mulai dengan sifatnya yang kayak yang kurang suka, yang kayak dia mau jadi center, dia nggak mau dengerin orang lain. Kayak misalnya aku lagi cerita ya, nggak harus aku sih, semuanya juga kayak gitu pasti. Aku lagi cerita, terus dia tuh pasti selalu nyela ceritaku kayak gitu. Nggak harus cerita sih, mungkin kayak aku pernah loh kayak gini, terus dia langsung cerita, iya aku juga pernah gini gitu. Aku baru mau ngomong gitu. Dia tipe kayak gitu. Iya. Kayak nggak mau dengerin orang cerita gitu lah. Iya, pengen jadi center, benar kata yang tadi, pengen jadi center. Oke. Dan menurut kakak dengan pertemanan, belum nih, terakhir nih. Ada orang ada. Kalau yang terakhir ini ada masalah atau ya udah biasa aja? Enggak, biasa aja sih. Ini saking nggak deketnya nih, yang terakhir nih kayak biasa aja. Bisa dianggap ada nggak masalah? Iya, nggak usah. Oh gitu. Oke, dari 1, 2, 3, 4 teman kakak yang memiliki sifat yang berbeda,
itu tuh menjadi tantangan ya buat kakak dan Iya benar. Buat dan kuliahan ini. untuk kuliah ini. Oke. Dan menurut kakak yang paling berat tuh ya yang berat I. Oke. Oke, untuk kedepannya nih kak, kakak ini bakal ngelakuin apa nih untuk ya biar kakaknya bisa survive lah sendiri, bisa kan kakak punya keinginan nih untuk kayak tadi yang udah dijabarin kakak pengen kuliah dengerin dosen, matkul nggak usah matkul tiap hari. Nah itu apa yang akan kakak lakuin dengan ini bukan dengan tantangan yang ada nih, ada tantangan dari temen gitu. Kayaknya aku harusnya gimana pun temenku sekarang, maksudnya itu harusnya nggak mempengaruhi aku di akademik. Aku harusnya harus bisa lebih survive buat temenan, nggak sama itu aja. Harusnya juga aku nggak harus keluar kayak bareng sama mereka. Soalnya dengan kayak gitu kan aku bisa lebih survive sama teman yang lainnya kan. Walaupun pastinya di semester depan tuh semuanya tuh udah punya temen nih kan, kayak udah punya temen sendiri. Tapi pasti ada di kelas tuh kayak satu yang nggak ada temennya, itu pasti ada kan. Walaupun kayak dia mungkin kurang ya akademiknya, tapi masih ada yang bisa ditemenin gitu. Atau nggak bisa lah aku gabung sama yang lain, bisa harusnya. Jadi aku harusnya lebih survive juga, nggak sama mereka doang, biar nggak bergantungan gitu loh. Iya benar, bergantung. Karena sekarang kan aku merasa aku benar-benar bergantung sama mereka dari semester 1 sampai 3 tuh apapun pasti sama mereka. Walaupun kelompokan misalnya sama nggak mereka, ada nih di semester ini yang nggak sama mereka, sama 2 orang yang kebetulan bisa dibilang nggak flat juga sih, bukan nggak aktif, cuma emang bukan yang selalu aktif di grup itu, enggak aktif di grup itu enggak, yang penting PPT kelar kita presentasi udah. Kayak gitu aku nggak bisa kak baca kayak gitu. Aku pengennya tuh kayak benar-benar kita diskusi yang kayak gitu, yang benar-benar kita ngebahas topik yang kita bakal presentasiin. Karena biasanya aku sama mereka tuh harusnya kayak gitu, biasanya sama itu mereka sama mereka ini. Karena kan biasanya aku nggak sama si I doang kan. Nah, kebetulan yang sekarang tuh aku sama I doang. Untuk kelompok yang isinya 3 orang atau 4 orang kita diskusi bareng-bareng tuh aku sukanya kayak gitu, kayak cuma tuh ngutarain pendapatnya masing-masing, terus kayak jadinya paham materinya kayak gitu. Kan di kelompok yang tadi beda itu kurang juga sih, kayak mereka kurang diskusi kayak gitu. Jadinya aku yang aktif sendiri. Pas aku udah aktif sendiri aku merasa kayak gimana ya, kayak terlalu aku merasa terlalu banyak omongan tuh loh, takutnya dicap, nggak tahu sih aku ngerasa kayak gitu. Karena biasanya kalau misalnya aku sama mereka aku yang jadi diriku sendiri dan mereka nggak salah sama itu. Jadi pas aku sama kelompok yang lain aku ngerasa kayak apa-apa yang dilakuin aku takutnya salah kayak gitu loh, kayak gitu. Karena sebelumnya kan aku kelompoknya sama mereka mulu. Jadi sampai sama orang lain aku kayak salah nggak ya, ini salah nggak ya, kayak gini bener nggak ya, kayak gitu. Harusnya ya ngakuin aja, aku mau ngasih sekali gitu bener. Ini menarik sih, karena kakak waktu awal tuh ngomong bahwa aku nih nggak peduli sama first impression, ya kan? Jadi sebenarnya tapi di persoalan ini kakak malah mempermasalahkan itu. Itu jadi gimana kak sebenarnya nih kak? Aku juga bingung. Aku nih orang tipe yang gimana, aku juga bingung ya kak. Kadang aku hal kecil, kadang hal besar aku sepelein, hal kecil aku pikirin banget kayak gitu. Jadi emang tipenya overthinking ke hal-hal yang benar-benar sepele di mata orang lain, di aku tuh nggak sepele kayak gitu. Kalau boleh tahu kakak ini ngerasain dari lama, dari dulu ini ada pengaruh lain nggak, atau nggak kayak yang bikin kakak jadi kayak gini itu ada nggak? Kalau kakak ingat mungkin ada nih satu soal nih, mungkin waktu dulu kayak gara-gara ini jadi aku setiap ada persoalan selalu mikirin gitu, ada? Enggak sih, enggak ingat sih, lebih ke enggak ingat. Nggak ingat. Enggak ingat awal mulanya tuh gara-gara apa, enggak. Yang paling berkesan dan yang kayak overthinking yang paling berkesan selama sampai saat ini nih? Iya. Ada. Aku tuh overthinking banget soal persepsi cowok. Persepsi cowok aku jujur. Iya. Jadi enggak apa. Iya. Gitu. Aku tuh overthinking banget tentang itu. Itu kenapa kakak bisa kayak gitu? Jadi dulu tuh aku SMP SMA.
itu tuh ini jadi Ya, jadi tadi aku ulang dikit ya kak, maaf ada gangguan. Jadi kakaknya di sini tuh ternyata punya persepsi takut, takut persepsi sama cowok. iya. Kok itu kok bisa? Kenapa? Jadi gara-gara aku Mm-mm. pas SMP SMA ini Sampai SMA. aku tuh sekolah yang full cewek, asrama cewek, Asrama cewek. Wah ini menarik ya, asrama cewek. boarding school Boarding school, oke. Oke. full cewek. Terus jadi interaksi antara aku sama cowok tuh paling bisa dihitung jari karena cuma sama tukang sampah, Tukang sampah, oke. tukang nyapu, ya udah tuh nggak sampah tuh nggak sapu, udah Oke. itu aja. Oh satpam, Satpam. udah itu aja. Itu pun interaksinya cuma bukan ngobrol gitu kan kak, kayak Ada ngomong, perlu memang. "Oh, Iya. Pak tolong ini ya, Pak tolong itu ya," udah nggak ada ngobrolnya. Jadi pas sekarang tuh jadi kayak aku takut banget gitu loh sama perspektif Persepsi. cowok ke aku. Apalagi pas tadi yang aku kelompokan itu yang ada 2 orang, Iya betul. itu tuh cowok semua, Oh tidak semua. punya cutting lagi. Oh tidak ya. Jadi kayak aku benar-benar takut tanggapan mereka ke aku, Hmm. kayak bukan tentang fisik ya, tentang apa ya, Personality. personality kayak oh ini kayak gini ya, padahal cewek lain kan nggak kayak gitu gitu loh. Soalnya aku nggak pernah deket sama cowok yang kayak tahu pikiran mereka tuh, nggak tahu, nggak pernah. Jadi kayak aku takutnya kamu mikir apa gitu. Oh berarti ini saya ambil kesimpulan kakak ini ngira karena kakak waktu SMP SMA ini nggak jarang lah interaksi ya. Ini kakak ngira SMA di luar tuh mereka lebih tahu. Iya. Mereka harusnya lebih tahu kan, karena yang mereka ada interaksi ke lawan jenis itu lebih banyak daripada kita, daripada aku. Jadi pasti mereka di luar itu lebih bisa memahami apa yang dipikirkan sama lawan jenis daripada yang kupikirkan sekarang. Aku nggak bisa mikir sama sekali kan, jadinya overthinking. Mungkin karena itu juga yang di kelompok tadi itu aku kepikiran karena yang mereka laki-laki ya, Karena mereka laki-laki. Oke. karena yang lainnya aku sama temen-temen kan semuanya cewek Cewek, tuh ini kebetulan. cewek semua. Dan kakak ngeliat nggak perbedaan? Maksudnya kayak kan kakak sama teman-teman kakak kebetulan semua cewek semua nih. Ada nggak perbedaan cara berkomunikasi atau kayak? Ke antara aku sama laki-laki sama mereka Iya betul. ada Ada. beda. Ada bedanya di? Pertama komunikasinya beda sih. Kalau misalnya aku komunikasi sama lawan jenis tuh masih agak kayak aku rasanya kaku sih kak, kayak pakai bahasanya tuh benar-benar kayak aku deh, nggak bisa basa-basi. Sedangkan mereka tuh bisa, mereka bisa kayak udah biasa aja kayak sama cewek, ya udah bisa aja, nggak mikirin nih lawan jenis sama tuh nggak mikirin itu. Dan aku tuh kepikiran kayak aduh lawan jenis apa kayak ini kayak aku tuh dipikirin kayak gitu, padahal ya harusnya ini biasa aja deh, cuma nggak bisa kayak gitu komunikasi ya. Komunikasi betul. Terus kedua komunikasinya tuh beda. Terus apa itu namanya kayak sentuhan apa sih, kayak interaksi Skinship. ya skinship ya. Skinship tuh aku bener-bener kayak gitu, kayak gitu kayak misalnya tos itu masih kayak gini, ya, aman oke. aja. Iya aman aja. Kalau misalnya ada jabat tangan tuh kayak gitu. Oh. Bukan jadi kayak aneh aja rasanya, kayak aneh karena nggak pernah pas SMP SMA kan nggak ada kayak gitu karena misalnya sama mama Iya nggak ada. benar. Jadi pas salaman tuh kayak enggan yang lawan jenis gitu. Terus kayak gitu jadinya, jadi kayak aku bedain gitu, lawan jenis tuh aku bedain sendiri. Tapi sama orang yang kayak lebih tua tuh beda ya, kayak kan emang Oh berarti itu. ini hanya untuk ada rentang usianya ya? Jadi sebenarnya bukan karena aurat gitu, enggak sih kak, enggak, bukan karena itu, cuma karena kayak nggak kebiasaan aja gitu. Mungkin gitu ya, aku juga kurang tahu sih kenapa ya. Apa ada faktor lain kakaknya pernah deket sama cowok atau gimana, atau yang bikin yang kayak aku jaga banget nih gitu karena aku pernah deket sama cowok, terus mungkin kesannya ke cowok itu dia nangkapnya ke kakaknya kurang, jadi kakak tuh ngerasa kayak setelah ini harus sama cowok harus gini. Apa ada kayak gitu? Enggak sih, enggak ada juga. Mungkin dulu kalau misalnya aku deket sama cowok kan SD kan. Oh yang iya. bener-bener deket tuh SD udah terakhir. Itu pun kayak kita tuh cuma deket pas di chat doang. Kayak SD zamannya main line atau BBM gitu kan. Pas deketnya pas doang, pas di chat doang. Pas langsung ya nggak kayak deket gitu.
Oh, jadi emang kebiasaan deh kebiasaan kayaknya gitu. kayak aku nggak ada temen cowok sih dari SD sebenarnya Oh. juga nggak ada temen cowok yang deket yang bisa diajak main bareng juga ada pasti cewek. Dan selama kakak udah berapa semester ini? 3 semester ya? Iya. Udah 3 semester kuliah kan pasti ada sekelas dengan lawan jenis. Iya ada. Itu nyaman apa enggak? Jujur ya Jadi nggak nyaman. kayak kalau sekelas tuh mungkin ya udahlah mau gimana lagi ya, tapi kalau buat kelompok tuh aku bener-bener kayak aduh kenapa sih harus sama cowok, kalau misalnya habis sama cewek semua aku milih sama cewek semua, tapi ya gimana lagi kan ada yang di undi ya, di di rolling. rolling gitu, walaupun di rollingnya juga akhirnya sama mereka, tapi Oh, iya? biasanya ada cowoknya juga. Oke. Ada tuh, ada 3 cowok lagi tuh ada. Oke. Tapi selama ini kan kakak udah pernah nih kelompokan sama cowok. Dan hasilnya tuh gimana? Bagus. Karena itu baru sama mereka. Oh, karena Kalau bareng sama misalnya, mereka. kalau sama aku sendiri sebagai cewek doang, mereka sama cowok, hasilnya kayak yang tadi yang ini yang grup diskusinya kurang itu. Diskusi yang kurang itu. Itu ya kakak yakin bahwa itu gara-gara kakak kan? Aku yakinnya gitu. Kamu gitu. Tapi ya kurang tahu lagi ya kalau misalnya mereka emang tipe yang nggak tahu lagi. Yakinnya karena aku sih harusnya. Oke. Ada lagi nih mau diceritain? Sudah? Oke, berarti aku bantu rangkum dari awal sampai akhir ini ya. Ada beberapa subbab nih ternyata yang kita bahas. Lumayan seru juga pembahasan hari ini. Minumnya sampai habis. Oke, yang pertama di sini kakak itu ngeluhin bahwa karena ada kebiasaan yang berulang. Kebetulan kebiasaan juga kurang baik, ya kan, kurang baik. Nah itu tuh ternyata terbawa sampai kuliah dan kakak ngerasa agak tertinggal nih, ya kan. Nah apalagi ada support nih, bukan support ya, kayak apa ya, kayak dorongan dari temen yang sama-sama nggak aktif, akhirnya males lah ya. Akhirnya kakak juga makin lah gitu kan, makin enak ya jadinya. Iya, ya kan? makin kayak Oh ya udah, di zona nyaman. dari zona nyaman. Padahal kan kita harusnya ini keluar lah dari zona nyaman gitu kan Kak. Oke. Habis itu kalau dari pertemanan nih, dari ada 3 lainnya itu ada masalah tapi ini bisa diatasi ya. Maksudnya nggak yang kayak terlalu mengganggu. Karena emang mereka nggak terlalu deket kan. Dan ini yang paling deket. Oke. Terus yang masalah ketiga di sini adalah kakak itu ternyata ada kecenderungan apa ya? Jaga image gitu ya, kayak jaga image. Kalau jaga image, tapi khusus ke lawan jenis aja. Khusus lawan jenis. Mungkin itu benar banget karena dari faktor sebelumnya kan udah 6 tahun nih, 6 tahun jarang komunikasi sama lawan jenis. Itu juga berpengaruh. Oke. Terus habis itu tadi juga kakak udah jelasin beberapa apa ya? Mereka diri lah gitu ya. Untuk selanjutnya di sini yang pertama kakaknya itu bakalan untuk kebiasaan yang buruk, kakaknya itu akan gak begadang nih, ya malamnya gak begadang. Kalau kelasnya pagi ya, kalau kelasnya pagi kakaknya begadang. Tapi kalau ada tugas yang panjang kayak banyak sampai kakaknya begadang itu gimana kak ngatasinnya? Nah itu mana ya, aku juga belum tahu sih caranya gimana. Kalau misalnya ada tugas bisa aku nyicil, itu aku cicil kayak tadi aku nyicil kan. Walaupun detailnya masih kapan, terus sekarang aku kayaknya jangan nyepelein deh. Soalnya aku nggak mau akhirnya begadang terusnya nggak bisa bangun tuh. Kayaknya nggak deh Kak, soalnya misalnya aku bisa bangun besoknya, takutnya di kelas tuh aku bener-bener nggak paham sama dosen, takutnya gitu. Jadi daripada ini kan masih awal-awal ya, semester awal ya, belum mulai UTS juga belum kan. Jadi aku takutnya di depannya tuh makin malas, jadi makin malas, makin akademiknya makin kurang. Jadi dari sekarang kayaknya harus nyicil. Oke, ini bagus banget dari kakaknya bisa nyicil ya, nyicil dari awal banget dikasih sampai deadline. Biar menghindari lah namanya begadang. Ya bagus. Kemudian yang kedua adalah tetap pasang alarm walaupun gak bangun, tetap niat. Kemudian juga mempersiapkan kebutuhannya di malam hari. Harusnya. Jadi kayak tadi mungkin kakaknya apa? Ada makan kucing. Nah, mungkin bisa disiapkan. Ya, oke. Terus masalah ketiga itu adalah persepsi itu tadi. Itu sebenarnya tuh perasaan itu nggak salah, ya. Perasaan itu nggak salah. Makanya tuh dia itu manusiawi gitu loh. Karena kan apa ya? Kita tuh dibentuk karena
kebiasaan juga, terus juga pengalaman dahulu itu membentuk karakter kita. Iya, jadi kalau karakter kakak gitu ya sebenarnya nggak salah. Nah mungkin itu kakak udah benar, kakak udah mencoba untuk kelompokkan dengan lawan jenis dan berhasil walaupun awalnya memang digendong kesannya, Iya sih. tapi berhasil. Berarti sebenarnya kakak harusnya optimis aja, kedepannya pasti bisa. Terus untuk kelompoknya tadi yang kakak ngerasa kayak kok aku sendirian sama cowok tapi nggak aktif nih gitu, ya bisa di positive thinking aja, mungkin emang mereka ini aja males gitu. Iya bisa jadi kan, kita kan juga nggak bisa ngatur apa ya persepsi orang kan. Walaupun cowok cewek tapi kita juga walaupun kita berbuat sebaik apapun kalau orang nggak suka juga ya. Jadi nggak apa-apa, kakaknya udah bagus banget, semua yang dilakukan kakaknya udah bener. Kakaknya udah mau dicoba, itu bagus banget, dan mungkin niatnya mungkin di ini lagi. Oke, karena waktunya sudah habis ini ya kak ya, kan sudah 40 menit. Sebelum saya tutup, mungkin kita akan lihat progresnya kakaknya mungkin seminggu ke depan. Kak bisa jalanin yang tadi sudah kakak utarakan tadi. Nanti boleh minta catatannya. Oke boleh. Yeah. Nanti seminggu depan lagi kalau kakaknya masih ada yang unek-unek yang belum selesai, kakaknya bisa langsung chat aku, terus kita konsul lagi. Nanti aku atur jadwal lagi. Oh gitu. Boleh deh. Iya oke. Boleh. Terima kasih kakaknya, Ya, boleh pulang. Iya terima kasih ya ya, sudah Kak. meluangkan. Iya. Silakan. Banyak udah dengerin ini. Iya. Nanti bayarnya pakai apa? Ini nanti aja kak. Oke. Makasih ya, Kak. Iya.